Sebelumnya saya mohon maaf agak-agak berisik ya karena saya kondisi lagi di kafe. Saya bekerja sebagai actuary dan accounting. Status sekarang masih single. Terima kasih. Ya, karena single makanya masih layak malam-malam ya. Iya, Oke, lanjut. kejebak hujan. Oke, coba hujan. Emang lagi hujan? Masih hujan di sini, Bu. Oh, oke. Lanjut. Hujan, Bu. Hmm. Selamat malam Ibu Rahma. Malam. Ya, Mbak perkenalkan. Mbak Naomi, ntar ya aku izin dikit. Ini aku baru sampai rumah belum sholat nih. Aku sholat dulu ya. Siap Ibu. Udah aja, oke. Setelah itu baru kita lanjut. Iya, Bu. Siap. Udah masuk semua ya, 26 ya? Udah harusnya, Kak. Udah semua enggak dong, Ge. Eh, Sama dosen 26, berarti satu orang oh lagi. iya, tadi ada 27 kok aku lihat sebenarnya. Ini kayak kita mesti bikin absen tuh, jadi yang nggak tahu siapa ketahuan tuh. Satu nggak ada nih, satu, Ge. Kesian nanti absennya. Siapa tuh yang nggak ada? Rusli ya? Hadir Mbak Hadir. Ada. Di Saya grup bilang. kecil, di grup kecilnya aja pada saling ngecek. Iya, Jadi ada. ketahuan KTI temennya siapa ada. yang ada. Grup 3 lengkap. Grup gua, Dani nggak ada ya, Dani? Oh, di pesawat ya? Dani di pesawat. Hah? Belum landing, dia belum Katanya tadi landing. delay kan? Iya benar-benar nih grup gua, ada grup gua sendiri si Dani. Tadi katanya delay. Mm-mm-mm. Infoin aja nanti ke itunya. Ya nanti Ke di, dosennya ya? aduh, Atau ketik di chat aja atau gimana? iya ya ketik di sini ya. Tapi ketua kelas boleh info kali nanti. Nanti aja kalau ini satu setelah selesai perkenalan kali satu. Bener Dani nggak ada. Pak Dani itu yang dari Pontianak ya? Tadi kata pesawatnya Ya, Bu. delay. Oh, ya dia datang besok nggak jadi offline. Mau itu dia mau ngumpulin dokumen kan besok terakhir yang anti apa tuh? Anti Iya. kekerasan. Kan besok submit loh, harus besok dikasih waktu kita cuma 1 minggu. Oh, Kalau nggak sakit ada yang apa yang terjadi ya? Nggak Tanggal bisa 7 di-scan. berarti. Harus asli kan? Harus satu. Kemarin kan patuh pengarahan PPDB apa? Nggak PM2KB ikut. ya. Nggak PMB. diajak sama Bu Delvi. Harus Kirim diantar aja WA dulu kalau enggak. sama Delvi. itu sama dokumen-dokumen yang kayak kakak, KTP, bla 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 yang kita upload di itu semua juga di print dikasih besok. Serius? Serius. kita nggak tahu ya. Tadi kasih tahu. Kita Tapi nggak ikut sih waktu Sabtu. tapi yang paling Kayaknya- penting yang kemarin sih, kalau yang itu masih mending ya, masih Besok bisa. Karena besok digojekin jadwalnya aja. mundur. Yang tanda tangan itu ya, Bu ya? Iya, yang ada surat pernyataan karena kan apa sih? Yang Oh, itu harus besok. yang dijelasin Sabtu lalu itu. Sabtu lalu nggak Pernyataan ikut. yang itu kekerasan Nah, seksual itu. Iya, Nah, benar. itu wajib. Harusnya nggak ngajakin sih.
Aneh juga Penting belum buat kirim, lo terus. belum ngirim. Apa nggak jadi minggu depan aja ya? Kan Kayaknya menyusul bisa deh, soalnya saya sempat nanya, katanya bisa nyusul. Iya, Sabtu depan ya, pas offline lagi ya. apa Kalau mau offline aja. kompakan aja, mau Sabtu depan atau itu jadi kompakan. Minta Sabtu depan aja, soalnya kan kirimnya gimana? Masa ke sana khusus untuk ngantar itu doang. Iya, kompakan Mana ya. kakak ketua kelas mana nih? Duh, aku tidak bisa mengatur, Bu. Aduh. Kan pasti punya jadwal masing-masing. Kita tanya itu aja kali ya, tanya Bu Atau Delvi. boleh Iya, boleh makanya aku mau tanya digosenin Mbak nggak? Delvi sih. Nah, kayaknya bisa dia nego aturannya. Bisa digosen, Boleh, Kak. boleh Bu kalau di Karena deadline-nya itu 1 minggu setelah kemarin ini DP2 KMB. Iya, 1 minggu. Jadi bisa digosen. Diperhatikan katanya 1 minggu. Submit boleh online, tapi hard copy-nya juga harus dikirim juga, dikumpulin. Udah soft copy-nya kirim dulu by WA, hard copy-nya minggu depannya gitu. Bentar. Tanya aja, mendingan. Rabu kemarin kan saya habis sidang di kampus, saya nanya Delvi, siapa namanya itu ya, Delvi ya yang di depannya. Delvi. Katanya bisa menyusul nggak apa-apa, soalnya kan saya dokumennya juga masih nyusul. Oh, alhamdulillah. Surat pernyataan nih benar. Kalau formulir daftar ulang kan udah ya tempo hari. Yang penting ini aja udah bayar kampus kan. Nih kita kalau salah-salah chat bahaya nih ya. Oke, lanjut kita. Selamat datang kembali, Bu. Siap. Kasih banyak ya. Aduh, sorry ini. Hari Iya. yang macet banget soalnya. Tadi habis ini ada FGD. Oke, lanjut yuk. Ibu Rahma, Ya, siap. ini tim saya kelompok 1 masih di pesawat. Jadi nanti mungkin masuknya nyusul nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Ntar ingat aja nanti kan, oh ya kita harus ini ya, add link-nya harus diaktifin ya. Ntar kita masuk add link dulu. Sesi pembelajaran. Mulai sesi. Udah sering lihat add link kan ya? Ini masuknya kemana ya? Masuknya di ruang kuliah. Setelah itu ini ya, kelas ini. Terus sesi 1. Buku referensi. Buku referensinya tadi ini. Atau dimulai ininya. Sesi pembelajaran ya. Sesi pembelajaran. Ini ya, 1 Maret. Rencana dan realisasi. Kita absensi aja apa gimana? Nanti setelah akhir aja ya. Di akhir aja nggak apa-apa, Bu. Aja Bu, sekalian nunggu yang belum landing. Oke, siap. Enggak, katanya harus klik apa gitu yang realisasi gitu. Oh, ini mulai. Mungkin di atas tadi, Bu, ada klik sesi pertama tuh, ada mulai sesi. Oh, ini mulai sesi ya. Oke. Oke, kita balik. Oke, lanjut. Perkenalan belum tuntas?
Selamat malam Ibu Rahma dan rekan-rekan semuanya. Ya. Perkenalkan saya Naomi Jesse. Saat ini saya aktif bekerja di PT BRI Asuransi Indonesia. Statusnya lajang. Terima Oke, kasih. kasih lanjut. Selamat malam, Bu. Selamat malam semuanya. Saya Vita. Saat ini saya bekerja di bidang corporate finance, fundraising. Statusnya menikah. Oke, siap. Kasih. Lanjut. Selamat malam, Bu. Malam. Selamat malam, Bu Rahma. Ya, Nama malam. saya Rusli Suloharno di PT Bumi Insurance Broker. Statusnya anak 3, Bu. Makasih, Bu. Oh, siap. Mantap. Lanjut. Selamat malam Bu Rahma. Malam Nama juga. saya Muhammad Akmal Raharjo. Saya baru saja menyelesaikan studi S1 saya. Sekarang masih job seeker, Bu. Hmm. Terima kasih, Baru. Bu. Oke, siap. Lanjut. Berarti baru selesai S1 ya? Iya, Bu. Oke, siap. Lanjut. Apa sudah semua? Bu Rahma, selamat malam rekan-rekan semua. Saya Pambudi Nugroho, kerja Ya. di Artagraha General Insurance, menikah dan dikaruniai sepasang yang kakaknya pertama sudah kuliah semester 2. Terima kasih. Mantap. Lanjut. Izin Bu, nggak bisa dapat video. Wah, Jadi Bu, sudah landing. Oh iya. Udah landing ya? jadi Bu, ya Bu, kerja di PT Astrindo di kantor di sini di Pontianak. Oh, iya, iya. Mohon, ya, mohon izin belum bisa nyalakan video nih. Siap, siap. Kurang bagus. Ya, terima kasih Bu. Oke, makasih. Lanjut. Ya, selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ali. Saya aktif bekerja di PT Asuransi Bank Askrida, status lajang. Siap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mas Mardika. Saat ini saya bekerja di PT BRI Asuransi Indonesia dengan status lajang. Sebelumnya saya mohon izin ya Bu, saya lagi masih di jalan jadi tidak on cam. Terima kasih. Oke, siap. Lanjut. Selamat malam semuanya, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Mei Rista, saya bekerja di Humas Sistema Trisakti. Ibu bisa panggil saya Mei, statusnya masih sendiri. Ah, Terima siap. kasih. Mantap. Lanjut. Cukup ya. Jadi ini teman-temannya beragam ya. Ada yang baru lulus kuliah, ada yang sudah punya anak ini, udah siap. Ada yang udah punya cucu nggak? Belum ya? Berarti masih muda Belum. ya. Oke, kita kalau udah semua ya, udah perkenalan semua, nanti sembari berjalan kita saling mengenal ya. Kita materi pembelajaran awal ini
Izin ya, ini rumah saya dekat masjid. Jadi bocor soalnya. Jadi saya diam dulu ya, lagi aja. Oke, ini kelihatan ya ininya. Slide-nya kelihatan. Ya, Bu, kelihatan. Kan, Bu. Oke, ini materi pembelajaran kita. Ini terkait dengan rencana pembelajaran. Pertama, capaian pembelajarannya ya antara lain menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ini capaian dari pembelajaran ekonomi bisnis, mata kuliah ekonomi bisnis ya, di program MM yang ditetapkan oleh program studi Magister Manajemen STMA Trisakti. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, internalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, internalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menguasai konsep teoritis, metode, dan prosedur untuk mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi, desain, persyaratan, keselamatan, dan keamanan, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian tugas, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, menguasai konsep, memahami proses bisnis, ekonomi manajerial, lingkungan bisnis, struktur ekonomi, tujuan perusahaan dan konsep permintaan, mengklasifikasikan struktur pasar dan penentuan harga, keputusan investasi. Ini masing-masing di setiap sub capaian ini dari 1 sampai 14. Jadi mampu menjelaskan dan menganalisis tentang ekonomi, kemudian tentang production possibilities and opportunity cost, menjelaskan dan menguraikan market
market demand and supply, kemudian mengklasifikasikan elasticity of demand and supply, menerangkan production cost, mengklasifikasi perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly, mengukur size ekonomi, kemudian business cycle dan economic growth, kemudian inflasi, unemployed, kemudian monetary and financial system, kemudian international trade and finance, dan makroekonomi policy, dan beberapa isu. Jadi materi ini, materi ruang lingkup ekonomi bisnis, ekonomi manajerial, lingkungan bisnis, struktur ekonomi, tujuan perusahaan dan konsep permintaan, analisis produksi dan biaya, struktur pasar dan penentuan harga, keputusan investasi. Materi pembelajarannya tadi sudah dengan capaian-capaiannya ya. Bukunya juga sudah saya kirim semua ke link ya. Teman-teman udah download kah bukunya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oh, jadi capaian pembelajarannya ini tadi sudah, lalu kemudian ini metode pembelajarannya ya macam-macam. Tatap muka, seminar, terus ada praktikum. Kemudian format penilaiannya nanti ada tugas mandiri, ini dari kampus ya. Tugas terstruktur, nilai-nilainya bobotnya ya. 8%, kemudian ada kuis 7%, UTS 30%, UASnya 40%, totalnya 100%, bobot penilaiannya untuk grade A itu 85 sampai 100, 4 bobotnya A minus 80 sampai 84, B plus 75 sampai 79, 3,3 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan di kelas ini dapatnya A dan A minus ya, paling minimal ya. Amin. Pakai amin, berarti mintanya A minus ya. Ya, jangan. Kan amin gitu ya. A plus. A Ya. plus. Menurut teman-teman nih boleh di chat. Apa itu? Apa sih pengertiannya ilmu ekonomi? Di chat ya. Oh, di chat, Bu. Ya chat aja, jangan ini. Nanti habis waktunya. Oke, Mas Teddy ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemenuhan kebutuhan manusia dengan sumber daya terbatas. Oke, ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menciptakan Mbak Vita ya, kemakmuran kesejahteraan terkait dengan ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan sumber daya terbatas. Oke, ilmu mempelajari supply and demand, produksi, distribusi, konsumsi, Frederick, Pak Made, ilmu ekonomi merujuk pada bagaimana manusia atau kelompok atau organisasi menjalankan sistemnya pada bidang sesuai keuangan. Mempelajari faktor-faktor yang mengaruhi pemenuhan kebutuhan. Ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Oke. Tentang perilaku orang yang menggunakan sumber daya yang terbatas.
Produksi berbagai komoditas. Oke. Mau karena ada mempelajari tentang penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam kebutuhan manusia. Oke. Divaldi, Vivi, ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari produksi, distribusi, konsumsi. Oke. Kami mempelajari tentang sebuah proses agar tercapai kesejahteraan. Ini yang berfokus pada segala kegiatan manusia. Mengenai studi tentang masyarakat mengelola sumber daya. Pengetahuan ilmu yang mempelajari ilmu yang mempelajari beberapa pasar. Oke ya. Terima kasih ya atas jawabannya semua ya. Ini sudah ada yang mengatakan perilaku. Jadi ini ilmu ekonomi itu dalam rangka memberikan kita kerangka, menjelaskan, memprediksi. Satu intinya adalah kita akan mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu salah satu kata kuncinya. Jadi perilaku dalam ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan material. Jadi ada hubungannya dengan kesejahteraan material, ya. Kemudian selain itu apa aja? Tadi ada sumber daya yang terbatas, ya. Dalam rangka pemenuhan apa? Pemenuhan kesejahteraan, ya, yang terhubung dengan salah satu keterbatasan sumber daya. Jadi bagaimana mendapatkan keputusan atau membuat sebuah keputusan untuk memenuhi kesejahteraan material dengan sumber daya yang terbatas. Nah, jadi kata kuncinya itu sumber daya itu selalu terbatas. Makanya itu dikelola dengan baik dalam bentuk perilaku-perilaku, termasuk segala hukum ekonomi itu dalam rangka mengatur manusia untuk berperilaku agar kesejahteraan material itu bisa sampai kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana kita bisa surplus sosial. Surplus sosial itu adalah yang menguntungkan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan material. Dan inti dari kata kuncinya yang pertama perilaku manusia. Ya, yang kedua kesejahteraan material. Yang ketiga adalah pembuatan keputusan. Yang keempat adalah sumber daya yang terbatas. Nah, itu kata kunci dari perilaku atau ilmu ekonomi. Jadi bagaimana nanti isu pentingnya adalah bagaimana nanti di ekonomi ini kita akan membuat suatu kerangka logis guna membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Ya, keputusan yang lebih baik itu baik secara yang menguntungkan baik secara individu, bisnis dan juga tingkat pemerintah gitu ya. Jadi ada tujuan yang ingin kita capai dan itu dalam rangka untuk mencapai tujuan untuk pemenuhan kesejahteraan material tadi. Kalau kesejahteraan di luar material itu perilaku yang berbeda ya. Maksudnya bukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi lebih kepada itu. Jadi misalnya kalau kita contohkan nih para pemimpin dunia pada KTT tahun G20 ini, organisasi internasional itu ada beranggotakan 19 para pemimpin dunia. Secara keseluruhan negara-negara tersebut menyumbang sekitar 85% output dunia, 2/3 populasi dunia. Ini salah satu bentuk kebijakan ekonomi secara makro ya, di mana membahas masalah dan tantangan utama ekonomi dunia. Jadi ini G20 ini adalah salah satu ilmu ekonomi di mana memprediksi atau membuat sebuah keputusan ilmu ekonomi yang berdampak secara global. Nah, kalau ilmu sosial dia memang perilaku manusia ya, tapi kalau ilmu ekonomi itu mempelajari tentang pasti perilaku manusia, mempelajari studi manusia untuk menyediakan kesejahteraan material. Nah, tadi teman-teman juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya ada keterbatasan sumber daya. Kenapa sih ilmu ekonomi harus dipelajari untuk kesejahteraan manusia ini? Ya karena kalau sumber dayanya berlebih, melimpah,
tentu nggak perlu dipelajari secara detail, ya. Tapi karena sumber daya kita terbatas, manusia yang juga semakin hari pertumbuhan populasi juga semakin meningkat, maka tentu dengan sumber daya yang terbatas, misalnya seperti tanah, bumi, kemudian juga barang-barang mineral, ya, sumber daya, misalnya contoh kayak BBM, premium, kemudian dan beberapa tadi yang sumber dayanya terbatas dan tidak bisa diperbaharui, ya, ini sebagai contoh solar, kemudian BBM, ya. Jadi bagaimana mengatasi kelangkaan untuk mencapai tujuan tertentu, ini adalah inti dari kondisi manusia. Inilah tujuan kita mempelajari tentang ilmu ekonomi, di mana sebenarnya kan manusia itu cenderung tidak puas dengan kebutuhannya sekarang, ya. Daftar keinginannya pasti dia terus bertambah, ya. Dan bahkan orang kaya dan terkenal juga sepertinya tidak pernah merasa cukup dengan kebutuhan, ya, kebutuhan. Meskipun misalnya sudah kaya, belum tentu juga berarti dengan kekayaan itu dia sudah merasa bahwa seluruh kebutuhannya telah terpenuhi dengan baik, gitu ya. Jadi selalu ada daftar keinginannya. Makin kaya seseorang, daftar kekayaan atau keinginannya juga semakin bertambah. Orang kaya juga tetap menginginkan rumah yang lebih bagus, pesawat yang lebih cepat dan lebih banyak, ya, sepatu yang lebih baik, ingin lebih banyak barang materi, lebih banyak waktu senggang untuk menggunakannya, tempat berlindung bagi para tunawisma, lapangan kerja bagi para pengangguran, mengurangi kesenjangan global, menyelamatkan spesies yang terancam punah, kampanye lingkungan hidup. Jadi sebagai individu ini kita tidak memiliki sumber daya untuk mencapai semua tujuan tersebut. Jadi intinya bahwa kelangkaan sumber daya, lalu kebutuhan di masing-masing personal, ada kebutuhan kelompok gitu ya. Ini selalu keinginan selalu bertambah, kebutuhan selalu bertambah, sehingga kelangkaan itu akan terjadi dalam setiap waktu gitu, dalam setiap kebutuhan manusia baik personal maupun kelompok. Ya, jadi intinya bahwa kebutuhan manusia itu selamanya akan lebih besar dari persediaan sumber daya yang tersedia. Ya, jadi dia akan lebih banyak lah kebutuhannya ketimbang sumber daya yang tersedia. Katakanlah dia bersifat personal, ya, dan juga bersifat kelompok, dan juga negara pun sama halnya seperti itu. Jadi mulai dari kepentingan personal, kelompok, dan pemerintah juga memiliki persediaan sumber daya yang tersedia yang lebih sedikit dari kebutuhan manusia. Kalau ini teori Maslow, ya, kebutuhan dasar manusia itu kan ada yang bersifat kebutuhan dasar aman, sosial, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kelangkaan itu merupakan fakta kehidupan di seluruh dunia. Artinya, ya, kenapa kita tadi mempelajari ilmu ekonomi? Karena kebutuhan kita banyak, ya, tapi ketersediaan sumber daya juga lebih kecil daripada kebutuhan yang begitu banyak. Jadi keterbatasan sumber daya dan menghadapi banyak tuntutan yang saling bersaing atas pendanaan pemerintah dari berbagai lapisan masyarakat. Juga ini kan terkait dengan kebutuhan pemerintah juga gitu ya. Kebutuhan bahwa begitu banyak kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat gitu, tapi pemerintah juga dari berbagai tidak mampu menyediakan keseluruhannya. Misalnya contoh masyarakat menginginkan tempat tidur rumah sakit untuk mengurangi daftar tunggu, ya, kemudian asosiasi otomotif melobi pembangunan jalan, jembatan, terowongan, mengurangi kemacetan lalu lintas gitu ya. Jadi kebutuhan terhadap jalan aja banyak tuntutannya, tetapi pemerintah juga belum sanggup untuk menyediakan hal tersebut. Kemudian ada sekolah menginginkan guru untuk lebih besar untuk mengurangi ukuran kelas, meningkatkan kualitas pendidikan. Ini juga masih menjadi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat.
Kemudian universitas juga menginginkan dana untuk penelitian, ini juga tidak semuanya bisa di-cover oleh pemerintah. Lalu kelompok kesejahteraan sosial juga mengajukan perumahan umum para tunawisma. Ini tentu kita kalau kita bisa benturkan di pasal 34 ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini de facto secara kenyataannya pun di Indonesia ini belum terlaksana dengan baik. Ya, kemudian tunjangan pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan dan dana pensiun bagi orang lanjut usia. Daftarnya terus bertambah terus ya. Misalnya di wilayah Amerika Selatan, Afrika, Asia, masalah kelangkaan air bersih dan pasokan medis seringkali mengancam jiwa. Ya, kemudian negara maju juga tidak memiliki pendanaan yang tidak terbatas untuk memenuhi aspirasi yang semakin meningkat akibat meningkatnya standar hidup. Jadi, negara-negara maju juga memiliki standar hidup yang semakin hari semakin meningkat dengan kemajuan teknologi yang mereka inginkan. Tapi tentu negara maju itu tidak juga memiliki pendanaan yang luar biasa yang tidak terbatas. Jadi di sini kita mempelajari fakta bahwa kenapa sih kita harus bicara ilmu ekonomi, karena daftar keinginan manusia maupun masyarakat terhadap pemerintah misalnya gitu ya, itu semakin bertambah dan semakin banyak seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi daftar keinginannya tentu berbeda-beda antara negara berkembang, kemudian negara maju. Jadi sama-sama tentu daftar keinginan berbeda, lalu kemudian kemampuan pemerintah atau kemampuan negaranya juga memiliki keterbatasan. Jadi sekali lagi fakta bahwa sekalipun dia kaya, sekalipun dia negara maju, itu tetap memiliki keterbatasan. Tadi keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut. Itulah kerangka kita belajar ilmu ekonomi. Misalnya kalau di Australia itu sering disebut sebagai negara yang beruntung katanya, mencari cara inovatif untuk menaikkan pajak, pendapatan sekolah dan rumah sakit. Keinginan pemerintah federal untuk membelanjakan dananya untuk masyarakat, terus masyarakat miskin dan pendidikan tinggi, jalan raya, pertahanan, pendapatan pajak yang diterima untuk membayar program-program tersebut. Jadi justru, nah ini koneksi internet saya Suaranya putus-putus. Maaf Ibu, delay Ibu. kayaknya koneksi internet Suaranya nge-lag. bagus. Jadi saya off video ya. Saya offin videonya ya biar suaranya bagus ya. Ini gimana? Ibu. Baik, Ya, Bu. Bu. Ya oke. Jelas, Bu. Oke, Bu. udah jelas ya. Jadi nggak apa-apa, tak offin video dulu ya. Jadi intinya bahwa tadi kata kunci daripada ilmu ekonomi itu adalah perilaku kita, perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Jadi di situ ada masalah kelangkaan. Jadi tidak ada masyarakat yang mempunyai sumber daya yang cukup untuk memproduksi semua barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi semua keinginan manusia. Jadi sekaya apapun, nggak ada tuh manusia yang mampu untuk memproduksi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik barang dan jasa. Ya, barang dan jasa yaitu sebagai sumber daya atau input faktor produksi. Kemudian produksi itu adalah bagaimana mengubah sumber daya atau input itu menjadi barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat, apa sih para ekonomi itu membagi faktor-faktor produksi. Jadi, tanah, tenaga kerja, dan modal, ini adalah faktor-faktor yang memproduksi tadi. Jadi, karena kita ini kan memenuhi kebutuhan hidup kita untuk melalui tadi, bentuknya adalah barang dan jasa ya, yang input-input produksinya adalah apa aja? Ya tanah, ya tenaga kerja, dan modal. Kalau di dalam bab pembahasan kita ini adalah 3 faktor produksi, ya, tanah, tenaga kerja, dan modal sebagai faktor produksi yang akan diubah menjadi sumber daya, menjadi barang dan jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia di tengah pasti berhadapan dengan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, coba boleh di-chat lagi ya, di-chat lagi. Jadi sebenarnya intinya kita apa sih fungsi kita mempelajari ilmu ekonomi, apa manfaatnya? Boleh di-chat ya. Manfaat kita mau mempelajari ilmu ekonomi apa sih manfaatnya?
Oke. Mengat- Pak Gerald mengetahui faktor yang menjadi penentu dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan dengan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Mbak Erli untuk melakukan perencanaan ekonomi yang efektif dan efisien. Frederick memahami bagaimana cara dunia ini bekerja agar kita dapat mengambil keputusan lebih baik dari jenis atau kehidupan. Untuk melakukan perencanaan, Mbak Nita untuk melakukan perencanaan lebih baik dan mengetahui supply and demand. Mbak Rahayu memahami prinsip dasar-dasar ekonomi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, memahami perilaku konsumen, pemahaman tentang pasar persaingan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mbak Mei membantu seorang menjadi pelaku ekonomi yang baik dan melatih agar seorang dapat mengembangkan kreativitasnya. Manfaatnya kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Oke. Mas Dani, ya, mengoptimalkan sumber daya. Mbak Vita yang terutama adalah membantu dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait kebutuhan, oke. Dengan sumber daya yang terbatas. Oke, mantap nih Mbak Vita ya. Mbak Vivi memahami perilaku ekonomi masyarakat. Pak Victor manfaatnya mengetahui faktor yang bisa mencapai kesejahteraan. Vivaldi manfaat mempelajari untuk memungkinkan kita memprediksi tindakan manusia ke depannya untuk mengambil keputusan di masa depan. Oke. Pak Andi agar dapat mengatur kebutuhan sekarang dan akan datang. Oke, Mbak Rika untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya yang terbatas. Oke. Septiawan membantu merancang kebijakan fiskal dan moneter, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas ekonomi. Mantap, ini sudah contoh-contohnya. Melakukan perencanaan bisnis. Mana? Pak Ardian melakukan perencanaan bisnis yang lebih baik melalui pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi seperti permintaan, penawaran, analisis risiko. Pak Hendrik, perencanaan kebijakan sumber daya dapat menentukan kebutuhan masa depan, pengambilan keputusan dan kebutuhan akademik. Oke. Makasih ya. Ya, intinya kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi tadi untuk mengambil keputusan, ya. Keputusannya apa yang harus kita ambil untuk pemenuhan kesejahteraan material kita tadi di tengah kebutuhan yang semakin meningkat dan juga di tengah keterbatasan sumber daya. Jadi kita harus memilah nih untuk apa? Untuk apa ada permintaan, buat apa penawaran, untuk apa ada pasar gitu ya. Ya, jenis-jenis pasar ya yang menguntungkan bagi siapa dan sebagainya. Nanti kan kita bahas di dalam ilmu ekonomi ini. Jadi intinya kita itu bisa memprediksi sebuah keputusan penting tentang pemenuhan kebutuhan kita baik barang dan jasa gitu ya. Pemenuhan kebutuhan ya bisa kita selaku produsen atau kita sebagai selaku konsumen. Sama-sama memenuhi kebutuhan, tapi selalu ingat ya kata kuncinya itu bahwa selalu dengan sumber daya yang terbatas. Maka kita harus pintar-pintar dengan sumber daya yang terbatas tadi. Gimana cara mengelolanya agar bisa memproduksi barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien. Sehingga itu bisa bermanfaat yang lebih besar. Lalu tadi salah satu faktor-faktor produksi gitu ya untuk memproduksi barang dan jasa. Kunci utamanya tanah atau lahan atau sumber daya alam. Ini adalah tentu ini sesuatu yang terbatas ya. Karena tanah itu ya udah semeter itu ya udah semeter. Nggak nambah-nambah namanya juga terbatas gitu ya. Tapi orang yang pengen mengelola 1000 hektar atau 100 hektar itu pasti lebih banyak gitu ya. Jadi tanah, sumber daya gitu ya, air, segala sumber daya yang disediakan oleh alam ini adalah tanah ya atau lahan yang dialami atau di atas atau di bawah tanah itu kemudian anugerah alam yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi. Jadi
salah satu faktor-faktor produksi itu adalah tanah atau lahan. Jadi lahan itu seperti hutan, mineral, minyak, satwa liar, ikan, sungai, danau, lautan, atmosfer, matahari, dan bulan. Terus kegiatan seperti pertanian, perikanan, manufaktur, perdagangan, eceran semuanya menggunakan lahan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi semua eh, semua usaha-usaha yang ada di bumi ini pasti menggunakan lahan. Lahan itu ya mencakup sumber daya dan segala isinya, ya. Lalu lahan juga dalam arti bisa merupakan masukan penting bagi industri perumahan ya. Kalau ini sudah pastilah ya. Kalau kita lihat misalnya sumber daya alam yang terbarukan itu adalah input dasar yang dapat digantikan oleh alam dengan atau tanpa bantuan manusia. Nah, ini sumber daya alam terbarukan, artinya bisa diperbarui ya. Hutan itu bisa ditanam gitu ya. Terus tanaman, pangan, ikan, dan udara bersih. Nah, ini harus bisa dikelola dengan baik dan bisa diperbarui. Tapi sumber daya dasar yang tidak dapat digantikan oleh alam, inilah yang disebut dengan batu bara, minyak tembaga, dan biji besi di dunia yang sangat sedikit. Artinya butuh ribuan tahun untuk menjadikan minyak atau tembaga yang sudah ditimbun ratusan atau ribuan tahun. Sampai di sini suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Ini udah pada makan belum? Ini kayaknya Belum. hening gitu ya. Udah, Bu. Mengheningkan cipta gitu. Belum datang, Bu. Baru sampai langsung jumbo. Oh ya, oke. Iya. Ini ya, semangat ya pada kuliah ya. Semangat. Semangat. Ya. Semangat, semangat. Bu. Oke, faktor produksi kedua itu adalah tenaga kerja. Jadi apa sih yang disebut dengan tenaga kerja? Itu adalah kemampuan mental dan fisik pekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi tenaga kerja itu menyebabkan produktivitas ya terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi bukan hanya tenaga kerja itu harus dipikirkan yaitu mental dan fisiknya. Jadi bukan hanya fisiknya saja ya. Jadi kalau contohnya itu misalnya jasa para petani, buruh pabrik, pengacara, termasuk kita semua lah ya. Ini tenaga kerja, saya pun juga sama. Tenaga kerja sebagai tenaga kerja akademik ya, profesional ya, bisa profesional dan ekonom semuanya adalah buruh. Betul nggak? Terus jumlah orang yang tersedia untuk bekerja dan keterampilan atau kualitas pekerja mengukur sumber daya tenaga kerja, kemudian jasa para petani, buruh pabrik, pengacara, pesepak bola, profesional, dan ekonom semuanya adalah buruh. Jadi perbedaan berdasar dalam produktivitas tenaga kerja ini juga menjelaskan besarnya kesenjangan pendapatan dan standar hidup antar negara. Ya, maksudnya beda-beda ya. Produktivitas tenaga kerja itu kan ditentukan oleh mental dan fisik. Mental dan fisik itu kan berbeda-beda antar negara ya. Dan ketahanan dalam bekerja juga berbeda-beda. Sehingga tentu kesenjangan pendapatan itu juga terjadi karena mental dan fisiknya kan pasti berbeda. Cara dan etos kerjanya juga berbeda-beda. Ya. Nah, karakteristik tenaga kerja ini tidak hanya menentukan produktivitas, tetapi produktivitas ini juga dipengaruhi oleh cara tenaga kerja diorganisasikan di tempat kerja. Jadi, selain karakteristik tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, cara-cara para tenaga kerja ini diorganisir di tempat kerja juga, ini sangat menentukan produktivitasnya ya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian selama revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, produktivitas tenaga kerja ini meningkat pesat ketika para pekerja melakukan tugas-tugas khusus di pabrik. Artinya gini, selama revolusi industri ya, ini sudah terjadi, maka ini produktivitasnya juga semakin meningkat ya. Dalam hal faktor produksi ya.
Jadi spesialisasi ini merupakan perkembangan yang dibicarakan oleh Bapak ekonom modern yaitu Adam Smith, yang dalam contohnya itu dicontohkan di pabrik peniti, di mana setiap tugas yang terlihat dalam pembuatan peniti ada yang menggambar kawat, membentuk titik, dan lain-lain dilakukan oleh pekerja yang berbeda. Jadi salah satu kan faktor produksi termasuk tenaga kerja. Jadi yang pertama adalah khusus tenaga kerja ini baik kemampuan mental dan fisiknya itu mempengaruhi produktivitas. Lalu yang kedua juga untuk tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh cara tenaga kerja ini diorganisir di tempat kerja. Terus yang ketiga adalah yang mempengaruhi produktivitasnya juga adalah tugas-tugas yang lebih spesifik. Jadi kalau misalnya si tenaga kerja ini dipekerjakan dengan berbagai tugas, bermacam-macam tugas, ini akan berbeda dengan tenaga kerja yang berproduksi hanya spesifik saja. Misalnya kayak di contoh tadi ini ya, dalam pembuatan peniti. Kalau kelihatannya kan peniti ini sangat sangat sedikit lah ya pekerjaannya atau sangat simpel. Tapi ternyata yang menggambar kawatnya itu spesifik orangnya atau spesial menggambar kawat aja. Jadi kerjanya hanya menggambar kawat aja. Kemudian tenaga kerja yang lain itu hanya membentuk titik saja dan yang lain dan sebagainya. Artinya 3 hal ini menjadi mempengaruhi tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi yang pertama mental dan fisiknya, yang kedua juga cara tenaga kerja ini diorganisir, yang ketiga adalah tugas-tugas khusus di pabrik atau di tempat kerjanya. Ini mempengaruhi produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang selanjutnya adalah kewirausahaan. Jadi ini adalah jenis pekerjaan khusus dan merupakan kemampuan kreatif individu untuk mencari keuntungan dengan menggabungkan sumber daya untuk menghasilkan produk baru atau yang sudah ada. Jadi salah satu yang menjadi faktor itu adalah masalah kewirausahaan tadi ya. Yaitu misalnya wirausahawan itu adalah orang yang termotivasi untuk mencari keuntungan dengan melakukan aktivitas beresiko seperti memulai bisnis baru, menciptakan produk baru, atau menemukan cara baru dalam menyelesaikan tugas. Jadi wirausahawan itu adalah agen perubahan yang membantu membawa kemajuan materi bagi masyarakat. Jadi ini salah satu yang mempengaruhi kita dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini dicontohkan misalnya asal-usul grup farmasi terbesar di dunia, GlaxoSmithKline ini dapat ditelusuri ke pengusaha Selandia Baru, namanya Joseph Nathan ya. Jadi dia adalah seorang imigran Yahudi miskin yang mengembangkan minat di bidang pelayaran kereta dan akhirnya susu kering yang pertama kali diproduksi tersebut diberi nama dagang Glaxo. Nah, ini menjadi susu kering unggulan untuk bayi dan Glaxo menjadi produk yang populer. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh salah satu inovasi ya pada akhir abad 20 yang didaftarkan Nathan pada tahun 1906 ini menjadi Glaxo. Jadi Glaxo pabrik susu kering namanya. Contoh ya, jadi tidak jarang sistem insentif yang tidak tepat mendorong perilaku tidak etis. Ini salah satu hal ya, salah satu hal yang menjadi contoh di sini. Misalnya secara kebetulan GlaxoSmithKline didenda 492 juta dolar pihak berwenang Tiongkok pada tahun 2014 ketika mereka diketahui menyuap dokter dan profesional kesehatan agar mendorong mereka meresepkan produk mereka sebagai tanggapan bahwa mereka akan mengubah sistem insentif yang mendorong perilaku ini. Jadi salah satu yang dijelaskan bahwa faktor insentif juga menjadi menyebabkan perilaku dalam bekerja itu menjadikan tidak etis gitu ya. Jadi insentif ini menjadi salah satu pemicu untuk perilaku tidak etis. Yang selanjutnya adalah tadi faktor produksi modal. Jadi modal itu adalah pabrik fisik, mesin,
dan peralatan yang digunakan untuk memfasilitasi produk barang lainnya. Kemudian kalau barang modal disebut juga barang produksi adalah barang buatan manusia yang tidak secara langsung memenuhi keinginan manusia. Jadi kalau pabrik fisik, mesin dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Kalau barang modal adalah barang buatan manusia yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Jadi modal sebelum revolusi industri itu seperti alat, cangkul, kapak, atau busur, dan anak panah. Jadi pada masa itu barang-barang tersebut itu dijadikan sebagai modal untuk membangun rumah atau menyediakan makanan untuk meja makan. Jadi kalau modal itu tidak langsung ya tidak barang modal itu tidak secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau saat ini modal juga terdiri dari pabrik, gedung, perkantoran, gudang, robot, truk, dan fasilitas distribusi. Gedung itu gedung universitas, komputer, perangkat itu juga merupakan contohnya. Jadi istilah modal itu adalah dalam studi ekonomi kadang-kadang bisa membingungkan dalam percakapan sehari-hari. Modal seringkali berarti uang atau nilai uang dari aset seperti saham, obligasi, atau akta real estate. Jadi kalau ini disebut modal finansial. Tapi sebenarnya teman-teman, uang itu bukanlah modal. Kalau lihat dari definisinya ya. Jadi sebagaimana didefinisikan dalam ilmu ekonomi, karena uang tidak secara langsung memfasilitasi produksi, meskipun memiliki fungsi penting dalam memfasilitasi transaksi dan penyimpanan daya beli. Oke teman-teman, kenapa uang itu, coba boleh di-chat ya, kenapa sih uang itu bukanlah modal gitu ya? Kan kadang-kadang kalau saya tanya, modal itu apa? Orang jawabnya uang. Nah kalau dalam pengertian ilmu ekonomi ini, kenapa sih uang itu bukan dianggap sebagai modal? Oke, Gerard ya. Uang sebagai fungsi atau alat tukar. Oke. Oke, uang tidak bisa langsung memproduksi. Oke, Mbak Erli. Oke, karena uang bersifat likuid, sedangkan modal bersifat tetap. Oke. Uang bukan komoditas. Oke. Tidak bisa digunakan sebagai bahan produksi. Oke. Oke. Mbak Rahayu, karena uang tidak menghasilkan barang atau jasa. Mbak Rahayu ya, tidak secara langsung ya. Uang tidak memfasilitasi produksi. Oke. Uang adalah flow konsep, modal adalah stok konsep. Oke, Mbak Vivi. Mbak Septiawan, modal memiliki karakteristik fisik atau finansial tertentu yang membedakan dari uang. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi kesimpulannya, ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah masalah ekonomi mendasar di mana keinginan manusia melebihi ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk memuaskan keinginan. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dan diklasifikasikan sebagai tanah, tenaga kerja, dan modal. Ya, itulah yang menjadi faktor-faktor produksi, tanah, tenaga kerja, dan modal. Uang tidak identik dengan uang, oke. Sekarang kita pada makroekonomi dan mikroekonomi. Ya, ekonomi mikro itu adalah membahas perilaku agen ekonomi yang kecil, yaitu konsumen, produsen, dan perusahaan.
Sedangkan ekonomi makro itu membahas perilaku ekonomi masyarakat dan negara. Jadi kalau ekonomi mikro lebih kepada perilaku konsumen, harga pasar, inflasi, interaksi antara penjual dan pembeli, penerimaan perusahaan. Ekonomi makro, perilaku produsen, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan. Terus penerimaan nasional. Makroekonomi dan mikroekonomi, orang sering berpikir bahwa ilmu ekonomi adalah tentang uang, pasar, saham, atau perbankan dan keuangan. Meskipun para ekonom mempelajari peran uang dalam perekonomian dan cara kerja sistem keuangan, baik uang maupun sistem keuangan, tidak dapat secara memadai mendefinisikan ekonomi sebagai cara berpikir. Jadi ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia itu menghadapi masalah kelangkaan untuk memuaskan keinginan yang tidak terbatas. Jadi selalu ya kata kuncinya bahwa studi tentang perilaku manusia itu, bagaimana manusia. Kemudian menghadapi masalah kelangkaan dan memuaskan keinginan yang tidak terbatas. Keinginannya banyak banget, tapi sumber dayanya langka. Jadi dasar dari definisi ini adalah masalah kelangkaan yang terus-menerus memaksa orang untuk membuat pilihan. Jadi karena langka, maka tentu harus ada pilihan, ya. Orang pilihannya mau A atau B gitu ya. Sementara duitnya hanya A, mampu beli A, sehingga dia harus memilih. Jadi kalau sumber daya terbatas berarti dia hanya punya 100.000. Si barang A ini harganya 100.000, barang B 100.000, maka dia harus memilih. Ya, maka di dalam konsep ekonomi ini adalah bagaimana membuat pilihan atau membuat sebuah keputusan. Dengan keinginan yang tidak terbatas, tapi kok sumber dayanya terbatas, ya. Kalau langka itu adalah konsep yang relatif. Misalnya contoh nih, jadi nggak bersifat mutlak langkanya, karena masing-masing orang berbeda-beda ya. Misalnya kayak pasir sebagai contoh. Dia bisa persediaannya berlimpah jika tinggalnya di gurun. Dan ketersediaannya akan jauh melebihi kebutuhannya. Yang berarti sumber daya ini bukanlah sumber daya yang langka di gurun. Namun, kemungkinan besar ini akan jadi langka jika tinggal di kota modern dan menginginkan taman pasir zen di halaman belakang rumah Anda. Jadi, konsep kelangkaan adalah bukan sesuatu yang mutlak. Dia bersifat relatif. Artinya, langka bagi orang kaya ketika dia menyatakan murah itu ternyata bagi dia 1 juta murah gitu ya. Ternyata bagi orang yang hanya memiliki 1 juta untuk sebulan, maka 1 juta itu adalah barang yang bagi dia adalah sangat terbatas gitu ya. Jadi sangat langka gitu loh ya. Jadi konsep keterbatasan atau kelangkaan manusia itu berbeda-beda, baik dari segi secara personal maupun kelompok, maupun juga bagi pemerintah atau negara gitu ya. Karena di kelangkaan di negara maju dengan kelangkaan di negara berkembang tentu ini berbeda-beda. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikroekonomi ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan oleh individu, rumah tangga, perusahaan atau industri. Jadi, ini adalah perilaku unit ekonomi individu, baik itu konsumen, dunia usaha, atau departemen pemerintah. Jadi ini adalah pengambilan keputusan ya. Jadi teman-teman, mikroekonomi, ekonomi adalah itu bagaimana mengambil keputusan terhadap sebuah pilihan yang terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya, fokusnya adalah pada perilaku tadi. Terus dalam ilmu ekonomi mikro, bagaimana harga barang dan jasa itu ditentukan. Yaitu termasuk ekonomi mikro ini mengatur tentang harga, ya, harga barang jasa. Menentukan harga barang dan jasa. Kemudian
bagaimana konsumen dan dunia usaha merespon perubahan harga. Ya, kemudian dampak kebijakan pemerintah seperti pengendalian harga, pajak, dan subsidi terhadap kinerja pasar tertentu. Bagaimana menanamkan empati untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan pembatasan baru untuk membendung virus corona. Dan lebih khusus lagi, apakah sebaiknya pemerintah melindungi penyewa dengan menerapkan pengendalian sewa? Mengapa pemerintah memberikan vaksinasi campak secara gratis kepada orang tua? Nah, ini boleh di chat nih. Kalau sekarang kelangkaan beras itu masuk mikro apa makro? Ini sekarang kan lagi langka beras ya. Beras langka. Boleh itu masuk dia mikro apa makro? Ayo nih, ada yang makro, ada yang mikro. Ini kan langka, dia berasnya langka kenapa ini? Angka bansosnya ditimbun, Bu. Politik ya? Udah dibuat bagi-bagi tuh, Bu, bansosnya. Jadi langka sekarang beras. Langka karena Produksinya berkurang, Bu. iya ya, betul juga ya. Ada nggak yang dapat bansos nih di sini? Selama Indomie nggak langka masih aman, Bu. Wow. Berasnya Indomie ya. Makro karena nasional. Ini dia masuk perilaku produsen nggak? Makro apa mikro nih? Langka beras nih. Makro ya. Siapa yang setuju makro? Coba ada juga yang mikro. Saya makro. Makro ya. Karena dia masuk perilaku produsen ya. Prabowo Kalau oke bilang gas. makro. Ini kayaknya ada pendukung Prabowo di sini. Iya, Prabowo oke gas katanya tuh. Oke guys, mana dia? Aduh, makro dan mikro buluh. Makro dan mikro, iya boleh deh. Dia mikro juga sekali masuk ya. Karena penentuan harga pasar ya. Harganya iya. Tapi langkanya makro. Harganya Makro. mikro. Ya, oke lah. Nah, kalau saya sih udah nggak makan nasi. Jadi nggak berpengaruh ya. Sama, Bu. Hah? Sama ya, nggak makan nasi juga. Oke, ini makroekonomi. Makroekonomi ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja dan dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi ini menerapkan perspektif ikhtiar terhadap suatu perekonomian dengan memeriksa variabel-variabel perekonomian secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, jumlah uang beredar, dan arus ekspor, impor, dan modal keuangan internasional. Ya. Jadi kalau beras kayaknya agak ke mikronya juga ya. Makroekonomi itu mempelajari dampak penyeimbangan anggaran negara terhadap pengangguran, keputusan investasi dan distribusi pendapatan, konsekuensi yang tidak diinginkan dari peningkatan tunjangan pengangguran terhadap tingkat pengangguran selama pandemi, dampak peningkatan jumlah uang beredar terhadap harga, tingkat suku bunga dan output, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Jadi ini kayak contoh nih, misalnya media
referensi dibuat mengenai makroekonomi. Jadi komentar-komentarnya mengenai kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan pertumbuhan. Diskusi mengenai rilis data terbaru mengenai inflasi dan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Atau kekhawatiran bahwa pertumbuhan upah semakin tidak terkendali, kayak Omnibus Law itu juga makro ya. Selalu ada beberapa aspek yang mempengaruhi hal ini. Pertumbuhan perekonomian makro yang memerlukan perhatian. Makroekonomi dan mikroekonomi itu adalah dua cabang yang terpisah. Namun keduanya saling terkait. Karena perekonomian secara keseluruhan itu merupakan penjumlahan atau agregasi dari bagian-bagiannya. Jadi perubahan mikro mempengaruhi perekonomian makro dan perubahan makro menghasilkan efek mikro. Jadi itu saling berhubungan gitu ya. Kesimpulannya, makroekonomi itu menerapkan perspektif perekonomian luas yang berfokus pada isu-isu seperti inflasi, pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Ekonomi mikro ini mengkaji unit pengambilan keputusan individual dalam suatu perekonomian. Jadi dia lebih bersifat individu atau ya lokalan lah ya. Lalu apa saja sih metodologi ekonomi? Ini kan sebenarnya tadi kita mempelajari ilmu ekonomi ini sebenarnya memprediksi dalam mengambil sebuah keputusan atau pilihan terhadap pilihan-pilihan terbatas dengan keterbatasan sumber daya kan. Nah, ada metodologinya ya. Jadi metodologi ekonomi ini, jadi kalau para ekonomnya itu menggunakan metode ilmiah yang sama dengan yang digunakan dalam disiplin ilmu lain seperti kriminologi, biologi, kimia, fisika. Metode ilmiah adalah prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah dengan mengembangkan suatu teori, mengumpulkan data, dan menguji apakah data tersebut sesuai dengan teori. Langkah pertamanya itu adalah mengembangkan model. Jadi selalu mengidentifikasi masalahnya. Jadi kalau orang mengambil keputusan terhadap sumber daya yang terbatas dengan pilihan terbatas tadi, tentu dia harus identifikasi masalahnya apa. Lalu yang kedua adalah memilih variabel-variabel penting yang diperlukan untuk merumuskan model yang menjelaskan masalah yang diteliti. Misalnya menghilangkan variabel lain yang mempersulit analisis, memerlukan penyederhanaan asumsi. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi sering banget disampaikan ceteris paribus, ya. Ceteris paribus, yang lain dianggap tetap. Artinya itu adalah cara untuk menyederhanakan asumsi sehingga kita mudah untuk memilih. Jadi variabel-variabel yang akan menjadi menjelaskan masalah yang kita ingin teliti. Terus langkah yang ketiga adalah peneliti itu mengumpulkan data dan menguji model. Jika buktinya mendukung model tersebut, maka model tersebut diterima dan untuk sementara waktu. Jika tidak, model tersebut ditolak atau dimodifikasi. Jadi langkah ketiganya biasanya setelah mengumpulkan data, menguji model. Apakah model itu diterima atau model? Jadi dalam ilmu ekonomi sering kali masing-masing ekonomi itu berbeda-beda dalam menyimpulkan. Jadi ada 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya, yang kedua adalah memilih variabel-variabel pentingnya, yang ketiga adalah mengumpulkan data, menguji model. Ya. Jadi model itu adalah deskripsi sederhana tentang realitas yang digunakan untuk memahami dan memprediksi hubungan antar variabel. Jadi kalau dalam ekonomi tadi tentu ada yang disebut dengan realitas perilaku konsumen, ada yang disebut dengan perilaku produsen gitu ya. Nah, itu kalau dalam ilmu ekonomi seringkali dibuat disederhanakan menjadi fungsi-fungsi seperti dalam grafik ya. Misalnya kecenderungan kurva demand-nya, kurva produsennya gitu ya. Kurva penawaran dan kurva permintaan. Lalu mengembangkan model. Selanjutnya kalau
kita mendefinisikan masalah adalah mengidentifikasi masalahnya. Langkah pertama dalam menerapkan metode ilmiah adalah selalu harus mendefinisikan masalah. Jadi kita harus tahu sebenarnya dalam membuat keputusan atau kita ingin memprediksi terhadap keputusan yang ingin kita buat, selalu kita buat definisikan masalah. Ini berlaku ya baik secara individu maupun kelompok dan juga pemerintah. Misalkan tadi ya, misalkan seorang ekonomi ingin menyelidiki pertanyaan mikroekonomi tentang mengapa pengendara itu mengurangi konsumsi bensin pada kuartal kedua tahun 2019. Ini salah satu pertanyaan ekonomi ya. Kenapa sih, kenapa ini para pengendara kok cenderung nggak beli bensin di tahun 2019? Jadi langkah selanjutnya adalah memprediksi. Memprediksi langkah kedua itu adalah menemukan penjelasan adalah bagi ekonom untuk membangun sebuah model yang merupakan deskripsi sederhana tentang realitas yang digunakan untuk memahami Transfer aja orangnya. Bapaknya tadi. ya udah, ambil aja. Oke, nanti saya transfer. Oke. Kita lanjut ya, memprediksi. Jadi langkah keduanya, tadi kan langkah pertamanya mendefinisikan masalah. Langkah keduanya adalah menemukan penjelasan adalah bagi ekonom untuk membangun sebuah model yang merupakan deskripsi sederhana tentang realitas yang digunakan untuk memahami dan memprediksi peristiwa atau fenomena yang menarik. Jadi mengembangkan model itu dibangun atas landasan teori yang mendasarinya. Hal ini melihat faktor-faktor yang sering disebut variabel, menjelaskan peristiwa tersebut, ya. Namun suatu model hanya menekankan variabel-variabel yang paling penting untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Dalam hal ini model serupa dengan teori yang mendasarinya, yang menurut Albert Einstein itu harus sesederhana mungkin. Yang tujuan dari model itu adalah untuk membangun abstraksi dari kompleksitas dunia nyata dan membuat kejadian dapat dimengerti. Misalnya ya peta kota di Selandia Baru, kemudian satelit dan tampilan peta di ponsel cerdas untuk melihat perbedaannya. Jadi ini adalah salah satu cara kita memahami cara pengambilan keputusan dengan mengembangkan model tadi ya. Jadi mengembangkan model ini adalah memerlukan asumsi yang disederhanakan agar dapat berguna. Misalnya ini contoh ya, kalau ini contohnya peta. Jadi seseorang itu harus memutuskan apakah peta itu hanya akan memuat simbol-simbol jalan raya utama atau rincian setiap jalan kecil. Jadi ini adalah cara membuat model. Dalam contoh konsumsi bensin, beberapa variabel mungkin berhubungan dengan kuantitas bensin yang dikonsumsi, termasuk pendapatan konsumen, harga barang selain bensin, jadi harga barang substitusi ya, harga bensin dan kondisi cuaca. Karena kita ingin fokus hanya pada variabel utama atau variabel penting, jadi ekonom itu harus menjadi seorang ya kayak Sherlock Holmes ya, dan menggunakan observasi yang tajam untuk membentuk model. Jadi dengan menggunakan keahliannya, ekonom itu harus memilih variabel-variabel kunci yang berhubungan dengan konsumsi bensin dan menolak variabel yang hanya memiliki sedikit atau tidak ada hubungannya dengan konsumsi bensin. Jadi kalau contoh ini tadi, misalnya kenapa sih bensin itu di kuartal kedua tahun 2019 itu konsumsinya menurun. Ternyata yang harus diselidiki adalah yang sangat berhubungan langsung itu adalah misalnya harga pendapatannya di tahun 2019 misalnya atau dari tahun itu pendapatan menurun ya. Terus yang kedua ya tentu dengan pendapatan menurun maka bensin itu bukanlah barang yang
bisa jadi menjadi prioritas bagi konsumen, ya. Kemudian harga barang selain bensin ini mempengaruhi juga. Misalnya kalau harga barang pokok itu naik terus, ya, atau barang-barang yang merupakan kebutuhan primer gitu ya, tentu orang akan lebih memprioritaskan untuk barang primer. Kemudian harga bensin itu sendiri, jadi kalau misalnya harga itu naik, tentu dia akan pengaruh pada kuantitas, ya. Jadi variabel-variabel kunci itu harus variabel yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi dari variabel konsumsi bensin tadi, itulah yang kemudian dijadikan kata kunci, ya. Dalam kasus sesederhana ini, halo? Coba mendengar? Dengar, Bu. Ya, Bu. Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Dengar. Dalam Iya, Bu. kasus sederhana ini terlalu hening soalnya. Takutnya Untuk saya kali lagi ngobrol sendiri gitu ya. Terlalu Dalam kasus nyaman. Karena kita mute, Bu. Oke. Dalam kasus sederhana ini, ekonom itu menghilangkan kompleksitas dengan merumuskan teori, ya, bahwa kenaikan harga bensin itu menyebabkan jumlah bensin yang dikonsumsi menurun selama periode waktu tersebut. Jadi ini akhirnya diasumsikan, ya, diasumsikan karena dalam kompleksitasnya kan pasti tuh banyak yang mempengaruhi terhadap pembelian terhadap bensin gitu ya. Maka disederhanakanlah bahwa ternyata salah satu faktor utamanya adalah harga bensin itu menyebabkan konsumsi terhadap bensin juga turun, gitu ya. Jadi itu salah satu cara kita mencari model dan menyederhanakan model, ya. Lalu selanjutnya tentu diujilah modelnya, ya. Harus ada pengujian model, ya. Yang pertama adalah dirumuskan, ada perumusan model. Jadi model ekonomi itu dirumuskan dengan menggunakan argumen verbal. Jadi argumen secara tadi ya, ternyata harga bensin naik, ya, menyebabkan konsumsi bensin itu menjadi menurun, ya. Namanya argumen verbal. Kemudian selanjutnya adalah tabel numerik, ya. Jadi dibuat tabel. Dan yang sering nanti akan kita pelajari banyak-banyak yaitu grafik atau persamaan matematika, ya. Teman-teman pasti nanti bosan juga lihat grafik dan kurva-kurva. Ya, tapi mudah-mudahan nggak bosan lah ya. Oke, lalu tujuan model ekonomi itu adalah untuk memungkinkan kita meramalkan atau memprediksi hasil dari berbagai perubahan-perubahan variabel kunci tadi. Jadi kita ini adalah para ekonom. Ya, asumsinya ini ya, yang belajar ekonomi, ilmu ekonomi adalah para ekonom yang mampu meramalkan, memprediksi hasil ya perilaku manusia. Jadi mampu memprediksi berapa sih jumlah yang harus produksi barang maupun jasa gitu ya. Berapa sih jumlah yang akan dikonsumsi gitu ya. Nah, itu kemampuan kita membuat model ya. Lalu yang selanjutnya adalah validitas model. Jadi suatu model ekonomi itu hanya berguna jika menghasilkan prediksi yang akurat. Jadi misalnya terhadap ketersediaan sumber daya ini, maka kita harus bisa memproduksi barang dan jasa sekian dengan harga sekian. Nah, prediksi yang akurat itu ketika bukti konsisten dengan prediksi bahwa perubahan A menyebabkan hasil B dan semua faktor lainnya tetap konstan. Jadi ini maka terdapat keyakinan terhadap validitas model. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan terhadap model ini tetap terjaga kecuali terdapat bukti yang bertentangan dengan prediksinya. Jadi jika pengujian berulang kali menunjukkan bahwa bukti tidak konsisten dengan prediksi bahwa perubahan A menyebabkan hasil B, peneliti harus menolak model tersebut. Jadi ini harus diuji ya modelnya ya. Ternyata misalnya, oh ternyata kenaikan harga bensin itu tidak mempengaruhi produksi ya terhadap penggunaan bensin misalnya gitu ya. Nah, itu harus ditolak sehingga terdapatlah atau dibuatlah model baru lainnya gitu ya. Ini contoh nih, prediksi pertumbuhan ekonomi dunia diturunkan hingga 1,7. Nah, ini
Ini salah satu prediksi ya, prediksi. Misalnya dari Universitas Gadjah Mada, OECD prediksi ekonomi RI tumbuh. Nah, tumbuh berapa persen? Kemudian Bank Dunia prediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5%. BRIN prediksi ekonomi Indonesia tahun 2000 berapa gitu. BI prediksi pertumbuhan ekonomi global. Ini adalah model gitu ya. Jadi kemampuan kita untuk memprediksi dan sampai sejauh mana akurasinya. Jadi misalnya di tahun 2024 di bulan Juni pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 7%. Nah, itu adalah bukan hanya sekedar prediksi-prediksi, tetapi harus dilihat berdasarkan kemampuan yang ada dari keterbatasan sumber daya yang kita miliki gitu ya. Kemampuan memprediksi. Itulah para ekonom. Jadi selanjutnya adalah menguji hipotesisnya. Jadi misalnya tadi kita contoh ya, masalah konsumsi bensin yang menurun pada kuartal kedua tahun 2019. Para ekonom itu mengumpulkan data untuk menguji hipotesis bahwa jika harga bensin naik, Suaranya, Bu. hilang suaranya. Putus, Bu. Suaranya nge-lag, Bu. Oh ya kurang bagus lagi nih internetnya. Tes. Suaranya putus. Suaranya hilang, Bu. Koneksi Hilang, bermasalah, Bu. putus. Ntar aku hilang. Ntar dulu. Jangan aku masih pakai hotspot. Ini. Tethering. Dengar.